Lu nongol lagi setelah 23 tahun. Dan sekarang lu bilang lu sekarat. Lu tuh jahat banget. Lu udah punya asuransi belum? Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Jenny dari Prudential. Teman-teman, kali ini Jenny akan membahas tentang pentingnya perencanaan keuangan untuk wanita atau para istri. Kenapa? Karena wanita atau para istri ini minim sekali pemahamannya tentang hukum waris. Itulah sebabnya mereka banyak mengira harta yang mereka miliki saat ini akan menjadi harta mereka sepenuhnya saat suaminya meninggal. Banyak kasus yang terjadi persengketaan antara istri dan keluarga almarhum suaminya tentang perebutan harta warisan atas peninggalan sang suami. Nah, teman-teman, Jenny punya program bagus untuk para wanita dan istri yang ingin menyelamatkan harta warisannya, minimal 1 miliar. Karena harta yang dibawa seorang istri itu ada 3 macam. Yang pertama, harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang dibawa saat sebelum menikah. Itu hak istri. Yang kedua, harta perolehan, di mana harta ini adalah harta yang diberikan oleh sang suaminya, yang nanti ada porsinya masing-masing, dari harta istri, harta haknya anak, harta hak saudara dari suami, seperti rumah, mobil, perhiasan, dan semua harta yang dimilikinya itu adalah harta perolehan. Yang ketiga adalah harta kontrak pertanggungan. Itulah sebabnya para wanita dan istri harus punya harta ketiga, yaitu harta kontrak pertanggungan. Kenapa penting? Karena untuk menyelamatkan harta warisan yang harus menjadi haknya. Jadi tidak perlu terjadi sengketa atau perebutan harta peninggalan almarhum suaminya kelak. Istri-istri yang pernah saya temuin, di mana mereka merasa aman dengan suaminya membuat surat wasiat. Apakah itu betul atau sesuatu yang perlu diluruskan berkaitan dengan proses perencanaan waris? Nah, waktu itu kita akan lihat beberapa fakta yang terjadi. Pertama ini adalah kasus dari Ibu Cicih di Bandung, di mana Ibu Cicih ini digugat oleh anak kandungnya, 4 orang anak kandungnya sebesar 1,6 miliar. Kenapa? Karena Ibu Cicih dianggap pertama kesalahannya adalah menerima wasiat dari suami, gitu. Yang dimana secara hukum Islam, istri adalah ahli waris dan tanpa persetujuan ahli waris lain dia sebenarnya tidak bisa menerima wasiat. Kemudian yang kedua, karena merasa sudah terima wasiat dari suami dalam bentuk tanah, dan karena desakan ekonomi, kemudian Bu Cici punya hutang kepada tetangganya seorang bidan, dan akhirnya karena nggak bisa bayar hutangnya, dia menjual sebagian tanahnya kepada si bidan untuk bayar hutang. Tetapi itu salah menurut hukum perdata. Kenapa? Karena tanah itu ternyata belum jadi hak milik dia, karena tanah itu tetap saja masih ada hak anak-anaknya di dalam sana. Maka anak-anaknya menuntut sebesar 1,6 miliar. Secara hukum anaknya tidak bisa disalahkan, karena memang seharusnya seperti itu, bisa melakukan itu, bukan seharusnya ya, bisa melakukan itu, menuntut ibu kandungnya, walaupun itu ibu kandungnya. Tapi memang secara etis ya tidak etis ya gitu. Tapi ya itu kembali lagi, ini soal uang. Kadang-kadang orang kalau udah berpikir soal uang itu sudah berbeda cara berpikirnya. Nah, ini adalah salah satu kasus yang cukup ramai dan sampai hari ini masih menggantung, karena 3 orang anaknya sudah mencabut gugatan, 1 orang masih menggantung gugatan itu, jadi belum mencabut gugatan itu. Dan teman-teman bayangin kalau ini terjadi pada orang di sekeliling Anda yang merasa bahwa si suami merasa bahwa dia dengan memberi wasiat itu bisa menolong istrinya, ternyata justru wasiat itu menjadi musibah buat istrinya. Nah, itu teman-teman pelajaran dari Ibu Cici, teman-teman bisa cari beritanya di media. Itu kalau ditinjau secara hukum perdata. Kalau hukum Islam lebih-lebih lagi, karena istri itu sebenarnya tidak boleh menerima wasiat. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman mau membuat surat wasiat. Ada aturan-aturan yang memang harus dipahami dan ada alur yang tidak boleh dilanggar, gitu. Maka jangan heran apabila banyak sengketa waris itu wasiatnya justru batal, gitu ya, karena tidak memahami aturan mainnya. Nah, apa bedanya dengan asuransi jiwa? Ya, kalau asuransi jiwa prosesnya jauh lebih sederhana. Anda bisa datang ke perusahaan asuransi atau minta agen asuransi yang terpercaya menurut Anda, datang,
Anda sampaikan kebutuhan Anda mau ninggalin berapa kepada ahli waris yang Anda tunjuk. Kemudian itu diwujudkan dalam namanya polis asuransi jiwa. Dan hal yang Anda mau tinggalkan itu namanya uang pertanggungan. Jadi manfaat asuransi yang paling ultimate itu sebenarnya uang pertanggungan gitu. Nah, apa yang terjadi ketika si pembuat wasiat tadi, si pemilik asuransi meninggal dunia atau tertanggung meninggal dunia, proses klaim itu prosesnya nggak sampai 14 hari gitu ya. Apabila dokumennya lengkap ya, 14 hari uang akan cair kepada ahli waris. Jadi jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana, nyaris tidak ada biaya karena tidak melibatkan notaris gitu. Nah, ini bisa teman-teman pakai sebagai instrumen untuk solusi perencanaan waris sebenarnya gitu, di luar teman-teman mau bikin wasiat. Jadi wasiat itu untuk kepentingan yang lain, untuk istri dan anak, saya sangat menyarankan teman-teman membuat solusi perencanaannya menggunakan polis asuransi jiwa. Nah, teman-teman sudah punya harta kontrak pertanggungan? Yuk, telepon Jenny akan kasih tahu, Jenny akan edukasi tentang pentingnya wanita atau istri punya harta kontrak pertanggungan. Oke, buat para wanita dan istri yang membutuhkan jasa penasehat keuangan yang akan membantu teman-teman semuanya mengelola keuangan secara bijaksana, segera hubungi Jenny di 081 331 716 008. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.